Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofazada Azaria dengan NIM 111.22.00.175. Di sini saya akan membawakan beberapa materi dari Hukum Administrasi Negara. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Yang pertama ada peran hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan kerangka hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi. Ini mencakup perumusan, implementasi, dan pengawasan kebijakan publik. Kemudian ada prinsip-prinsip kebijakan publik. Legalitas. Yang pertama ada nilai legalitas, yaitu semua kebijakan harus berlandaskan hukum yang berlaku. Kedua ada akuntabilitas, mana tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan yang ketiga ada transparansi, yaitu proses pembuatan dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi dan memahami kebijakan yang diambil. Kita ambil dari contoh kebijakan publik. Sebagai contoh kita ambil dari kebijakan lingkungan. Sebagai contohnya pengelolaan limbah industri. Jadi pada pengelolaan limbah industri itu harus sesuai dengan undang-undang yang tertera dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kemudian ada lagi di contoh kebijakan pendidikan. Seperti contohnya ada implementasi dana bantuan operasional sekolah atau disingkat BOS untuk meningkatkan akses pendidikan. Dan lain lagi ada kebijakan ekonomi di mana penyaluran bantuan sosial yang diatur oleh peraturan pemerintah untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kita lanjut di tantangan dalam implementasi. Tentunya dalam menjalankan hukum administrasi publik atau memberlakukan kebijakan publik, tentu ada tantangan dalam pengimplementasiannya. Sebagai contoh, ada tantangannya yaitu kurangnya kepatuhan. Jadi banyak pihak yang tidak mematuhi hukum yang ada, itu dapat menghambat efektivitas dari kebijakan itu sendiri. Kemudian birokrasi yang lambat. Yang dimaksud adalah proses birokrasi yang tidak efisien menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya manusia dan finansial menghalangi pelaksanaan kebijakan yang optimal. Jadi dalam usulan untuk mengatasi tantangan ini ada beberapa opsi, yaitu salah satunya adalah penguatan regulasi, meningkatkan regulasi yang mendukung kebijakan publik agar lebih efektif. Lalu ada pelatihan aparat pemerintah. Dari program ini kita dapat memberikan pelatihan kepada aparat pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka tentang hukum administrasi. Dan yang terakhir lagi ada peningkatan pengawasan. Dalam konteks peningkatan pengawasan di sini, pengawasan oleh lembaga terkait untuk memastikan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, penting untuk membuat kerangka hukum, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, dan memastikan adanya pengawasan yang ketat. Tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam konteks hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu tanggung jawab pemerintah dan PNS didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu tentang legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Legalitas merupakan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum, dan yang akuntabilitas itu adalah setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan transparansi itu tindakan harus terbuka dan dapat diaudit. Dan yang kedua ada dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu meliputi tanggung jawab. Ini diatur dalam beberapa peraturan termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Yang ketiga ada sanksi dan sanksi atas pelanggaran. Terdapat sanksi administratif seperti teguran dan pemberhentian dan sanksi pidana bagi PNS yang melanggar tanggung jawab mereka. Dan terakhir yang keempat ada kesimpulan. Tanggung jawab pemerintah dan PNS merupakan pilar penting dalam hukum administrasi negara. Nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan integritas harus diutamakan dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pengawasan. Pengawasan administrasi negara dalam peran lembaga pengawas adalah proses penting yang melibatkan pengendalian dan pemantauan aktivitas administratif pemerintah untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk mengidentifikasi penyimpangan, menjaga integritas administrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Berikut ini pengawasan itu dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal itu yaitu dilakukan oleh lembaga atau pejabat pemerintah di dalam struktur administrasi negara itu sendiri.
Contoh lembaga yang melakukan pengawasan internal itu termasuk seperti Inspektorat Jenderal dan Satuan Pengawas Internal. Inspektorat Jenderal tugasnya itu yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan kementerian dengan fokus pada kepatuhan terhadap aturan internal serta pencegahan dan deteksi korupsi serta penyimpangan anggaran. Kalau yang Satuan Pengawas Internal itu dia mengawasi kegiatan internal di lembaga pemerintahan dengan fokus pada pengelolaan keuangan dan kinerja operasional. Berikutnya ada pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal itu dilakukan oleh lembaga independen atau pihak luar untuk memastikan bahwa kejujuran dan integritas dalam proses administrasi. Contoh lembaga pengawas eksternal termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. BPK ini bertugas melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara, sementara Ombudsman menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi. Dan KPK fokus pada pengawasan serta penindakan kasus korupsi. Tantangan dalam pengawasan administrasi negara meliputi kesulitan dalam mendeteksi korupsi, kurangnya transparansi, dan pengawasan yang lemah akibat keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini disarankan peningkatan kapasitas lembaga pengawas, penguatan mekanisme transparansi dan dukungan terhadap lembaga pengawas agar dapat beroperasi secara independen. Secara keseluruhan, pengawasan administrasi negara berperan krusial dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pemerintahan serta mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang keempat, sengketa tata usaha negara atau STUN dan non-tata usaha negara. 1. Sengketa tata usaha negara atau STUN. STUN adalah sengketa yang muncul dari keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Contoh, pembatalan izin usaha oleh pejabat daerah. 2. Sengketa non-tata usaha negara. Sengketa ini tidak terkait langsung dengan keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi muncul dari aktivitas administrasi pemerintahan lainnya. Contoh, pelanggaran hak warga dalam pelayanan publik. 3. Penyelesaian sengketa. A. Melalui jalur administrasi pengaduan internal, warga negara dapat mengajukan keberatan atau banding ke instansi terkait untuk menyelesaikan sengketa secara administratif. Yang kedua, tingkat banding. Jika penyelesaian di tingkat internal tidak memuaskan, langkah selanjutnya adalah mengajukan perkara di pengadilan administrasi. Yang B. Melalui pengadilan tata usaha negara atau PTUN. Kewenangan PTUN berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan pejabat negara. Proses penyelesaian yaitu 1. Pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. 2. Pemeriksaan oleh pengadilan. 3. Putusan hakim.